Aduh gimana sih HP ini sering ngehang, terus udah diservis tapi nggak selesai-selesai, makin banyak yang uang aku keluarin buat benerin si HP ini. Kita fokus sama ngeluhnya, sama masalah yang ada di HP ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para pejuang Riyadhah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, balik lagi di channel YouTube Poppy Samsia. Nah, hari ini seperti janji aku kemarin ya, aku bakal ngebahas gimana sih cara menumbuhkan keyakinan ya, doa kita tuh bakal dikabul saat kondisinya nggak enak, situasinya nggak enak. Misalnya kita punya hutang, terus gimana nih caranya agar kita yakin doa sama Allah? Sekarang aja aku udah utangnya numpuk kayak gitu ya. Atau saat kita bokek nggak ada uang, gimana kak agar tetap stay positif, agar tetap yakin besok ini kita bakal dapat rezeki uang dari Allah. Sekarang yang lagi menginginkan jodoh, gimana agar stay positif, sabar, yakin kalau jodoh kita tuh bakalan datang. Intinya tetap yakin di saat kondisi nggak enak. Buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang ya, kenalkan aku. Jadi di konten ini lebih ngebahas tentang magnet rezeki kayak gitu ya. Terus ada Riyadhah jalur langit seperti W40H, SCA40H dan lain-lain. Mau silaturahmi juga boleh ya, bisa langsung aja ke Instagram dan TikTok aku, karena di sana aku sering banget nge-share tips-tips tentang magnet rezeki, tentang testimoni teman-teman para pejuang Riyadhah. Mau ikut grup juga bisa. Link grupnya ada di description box. Jangan lupa juga doa terbaiknya di kolom komentar agar didoakan banyak orang. Yang pertama, tenangkan diri dulu, karena kebanyakan dari teman-teman itu saat kita dihadapkan dengan masalah, kondisi nggak enak ya, kondisi saat bokek, punya hutang banyak, ya jodoh nggak datang-datang, terus tes nggak lulus-lulus, atau ya masalah-masalah lainnya, udah pasti kita bakalan gerusa-gerusuh kayak gitu ya, nggak tenang, khawatir. Padahal dalam situasi ini tenang itu sangat dibutuhkan ya. Yang punya masalah itu nggak cuman kamu aja, nggak cuman teman-teman aja. Yang punya masalah hutang juga banyak di luar sana. Yang lagi bokek di luar sana juga banyak ya. Yang lagi nggak punya rumah, masih ngontrak di luar sana masih banyak. Jadi kamu nggak sendiri, kita nggak sendiri, masih banyak juga orang-orang yang mengalami hal yang serupa dengan kita, atau mengalami ujian atau kondisi yang sama dengan kita. Percaya aja ini cuman sebentar, besok ini udah selesai, besok kamu udah nggak ngontrak lagi, besok kamu udah bisa lunasin hutang, besok kamu bisa makan enak lagi, besok tabungan rekening kamu udah banyak lagi. Emang kenapa kalau seumur gini masih belum nikah? Emang kenapa kalau kita banyak hutang? Emang kenapa kalau kita bokek hari ini? Bukannya kemarin-kemarinnya juga pernah bokek, tapi kita masih tetap hidup kan sampai sekarang? Emang kenapa kalau banyak hutang? Kemarinnya juga punya hutang, alhamdulillah bisa lunas. Aku yakin pasti hari ini juga bisa lunas. Tips yang kedua adalah fokus. Saat dihadapi dengan ujian, saat dihadapi dengan kondisi nggak enak, kondisi bokek, punya hutang, jualan kok sepi terus, tetap fokus pada tujuan yang diinginkan. Punya lunas hutang, fokus pada ngelunasin hutang. Pingin punya rumah, nggak ngontrak lagi, fokus sama kepingin punya rumahnya. Kepingin jualan laris, fokus sama larisnya. Mereka lebih konsentrasi sama hal yang menakutkan. Misalnya pingin lunas hutang, tapi dia konsentrasi takut sama aduh gimana nih caranya, aduh gimana nanti uangnya, aduh gimana nanti rezekinya. Malah hutangnya nggak lunas-lunas, dia mengundang kekhawatiran lebih banyak, ketakutan lebih banyak. Contoh simpelnya, kita kepingin handphone karena handphone kita ini udah ngehang, sering rusak, terus sering ngeblank kayak gitu ya. Tapi kita nggak fokus sama HP barunya, kita malah fokus sama si masalah yang di HP ini. Aduh gimana sih HP ini sering ngehang, terus udah diservis tapi nggak selesai-selesai, makin banyak yang uang aku keluarin buat benerin si HP ini. Kita fokus sama ngeluhnya, sama masalah yang ada di HP ini. Kita malah lupa sama HP barunya. Padahal kita itu tujuannya pingin HP baru kan, bukan si HP ini lagi. Hasilnya kita nggak dapat HP baru ya, karena terlalu fokus sama masalah di HP ini. HP baru, gimana caranya dapetin HP baru, gimana caranya dapat rezeki buat beli HP baru, ini otak ya bakal bereaksi, akan mencari jalan keluar gimana caranya kita cepetan kebeli HP barunya. Balik lagi, kita fokus saja ke hal yang kita inginkan, jangan mikir yang hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kalau seandainya kita udah mulai belok ke hal yang tadi ya, fokus sama ragu, terus nggak yakin dan lain-lain, ya itu yang bakal terjadi.
Yang kedua, rasakan seolah-olah apa yang kita impikan, apa yang kita doakan sama Allah itu sudah benar-benar terjadi. Yakin aja nggak cukup ya teman-teman. Yakin sama fokus itu aja. Yakin sama fokus itu nggak cukup ya teman-teman. Karena kita tahu ya, yang namanya iman kita ini kan naik turun. Sama halnya dengan keinginan kita. Kadang hari ini pinginnya A, besok udah ganti lagi B. Nah, keyakinan ini nih yang harusnya tetap stabil ya. Meskipun turun, dia tuh nggak turun banget sampai ke titik nol. Turunnya cuma sedikit, dan ini wajar sih ya, semua manusia itu pasti ngalamin hal yang seperti ini. Yakin, kadang yakin pol kayak gitu ya, tiba-tiba nggak yakin. Nah itu udah biasa. Nah terus gimana Kak caranya agar kita itu bisa menstabilkan keyakinan yang nggak turun-turun banget, turunnya cuma sedikit, kalau bisa ya stabil terus yakinnya. Caranya adalah rasakan teman-teman. Rasakan seolah-olah doa yang kita panjatkan, impian yang kita inginkan itu sudah terjadi. Ini nih yang disebut dengan afirmasi. Pasti udah sering denger kan afirmasi itu apa? Afirmasi itu kita membayangkan seolah-olah apapun yang kita minta sama Allah itu sudah beneran terwujud. Misalnya kita pingin HP baru lagi nih. Nah, HP ini masih belum kebeli, tapi kita udah ngerasain nih gimana megang nih HP kayak gitu ya. Terus nyentuh layarnya tuh seperti apa, saat kita deal beli HP-nya tuh seperti apa, hadirkan rasa itu. Bayangkan semua impian kita yang belum terjadi seakan-akan sudah ada di depan mata kita, udah kita rasakan dan udah kita dapatkan. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan afirmasi ini, pasti deh yang namanya rasa khawatir tuh nggak bakalan ada, yang ada ya seneng, bahagia, karena udah kita ngerasa bahwa apapun yang kita panjatkan sama Allah itu seolah-olah terjadi, meskipun faktanya impian itu atau doa-doa itu masih proses kayak gitu ya, proses dikabul sama Allah. Nah ini salah satu tips agar kita tetap optimis dan yakin sama doa-doa kita. Tips selanjutnya adalah tulis dan ucapkan. Biasanya kalau cuma dibayangkan takutnya besok lupa kayak gitu ya, udah afirmasi, udah merasakan bahagianya kayak gimana, seolah-olah impian itu udah terwujud, besoknya lupa kayak gitu ya. Mending ditulis. Kalau aku memang punya agenda khusus kayak gini, buku. Jadi di sini aku tulis setiap pagi itu afirmasi aku tulis di sini. Terus ada juga kayak list syukur. Nah, kalau untuk list syukur di sini aku mewajibkan tiap hari tuh nulis 10 list syukur, dan ini tuh kayak gini contohnya. Alhamdulillah aku sehat, alhamdulillah kerjaan kelar, alhamdulillah bisa telepon orang tua. Pokoknya hal-hal kecil ya yang aku syukurin dan membuat aku seneng, itu aku tulis di sini. Meskipun cuman tulisannya alhamdulillah bisa tidur nyenyak kayak gitu ya, bisa tidur siang, aku tulis di sini. Karena list syukur ini yang bisa mendatangkan rasa bahagia teman-teman. Jadi kita nggak fokus sama masalah kita hari ini, kita fokusnya sama hal-hal yang baik-baik aja. Atau bisa juga nih ditulis di kertas ya, terus saat kita selesai sholat, selesai berdoa, kita baca tuh list syukurnya atau afirmasinya. Tips selanjutnya dan terakhir adalah jalur langit. Ya, pertebal lagi, perbanyak lagi ibadah-ibadah kita sama Allah. Harusnya ini di tips yang awal ya, yang pertama harusnya. Cuman tadi memang sengaja aku taruh di akhir. Untuk jalur langit ini macam-macam ya, bisa dengan W40H, dengan sholawat, dengan sedekah, dengan menghidupkan lagi sholat-sholat sunnah, dengan meng-on-time-kan sholat 5 waktu. Dengan jalur langit ini nih yang mempermudah impian-impian kita terwujud, dan rezekinya Allah itu mudah juga datangnya. Kalau untuk jalur langit nggak aku bahas secara detail ya, karena udah sering banget aku bahas. Jadi teman-teman bisa lihat video-videoku yang lain untuk jalur langit ini. Cukup itu aja dulu video kali ini. Semoga membantu ya buat menstabilkan keyakinan teman-teman, rasa optimis teman-teman terhadap impian, terhadap doa yang sudah dilangitkan. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih ya udah nonton videonya. Buat temen-temen yang butuh jasa desain logo, feed Instagram, flyer untuk promosi all shop jualan kamu, bisa langsung aja hubungin Instagram Syam Creative Design. Mau tanya-tanya dulu? Boleh banget.